Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat subuh, selamat hari jadian, selamat Anda sedang jomblo. Dan hari ini kita akan ngebahas sebuah ending dari film Siksa Kubur. So, tanpa basa-basi lagi, ini dia penjelasan ending film Siksa Kubur. Sita dan juga Adil, mereka berdua sudah mati saat mereka memulai pencarian tentang kebenaran siksa kubur. Pada adegan akhir, kita dibuat bingung karena ending berakhir dengan pertanyaan Manro buka. Pertanyaannya, apakah Sita dan Adil masih hidup atau mereka berdua sudah mati? Jawabannya, pada akhir cerita kita melihat Adil, dia memiliki luka lebam yang ada di mata sebelah kirinya dan juga luka di lehernya. Semua luka tersebut sangat menyerupai luka bekas gigitan ular, terlihat bengkak, memar, dan melepuh. Jadi bisa diartikan Adil mati tergigit ular saat menunggu Sita di kuburan. Terlebih sebelum adegan tersebut kita diperlihatkan bagaimana Adil dihantui oleh dua sosok hantu di ruang pemandian mayat, di mana mereka adalah jenazah yang diurus Adil untuk dimandikan. Hantu tersebut menghantui Adil hingga ke dalam loker dan muncul kembali secara tiba-tiba di sebelah kiri dan kanannya Adil, yang pada akhirnya kedua hantu ini meminta tolong kepada Sita di terowongan. Ketika Sita melihat Adil di terowongan sedang melakukan pelecehan seksual kepada mayat-mayat yang dimandikannya, di mana di adegan itu bisa diartikan perbuatan Adil dalam menjalani pekerjaannya sebagai pengurus jenazah. Lalu pertanyaannya, kenapa Adil sampai melakukan itu? Hal ini mungkin terjadi karena Adil saat remaja dia adalah korban pelecehan yang dilakukan oleh Wahyudi, seorang pemilik pesantren di mana Adil dan Sita tinggal di sana saat mereka remaja. Dan pastinya Adil akan menerima sebuah siksa kubur yang digambarkan dari gigitan ular yang terlihat di mata Adil dan juga di lehernya, di mana siksa kubur itu akan dimulai ketika di akhir cerita tak kala Adil dan Sita ditanya Manro buka. Karena salah satu ustazah pernah mengatakan kepada Sita saat di pesantren, dia mengatakan setelah beberapa saat manusia meninggal, dia akan diperlihatkan apa yang dia lakukan selama di dunia. Dan ini digambarkan saat Sita melihat apa yang dilakukan Adil kepada para jenazah yang dia mandikan. Lalu Sita sendiri, dia sudah mati saat berada di liang kubur bersama Wahyudi saat Sita mencari tahu tentang kebenaran siksa kubur, di mana pada scene ini kita melihat lubang pipa yang menjadi ventilasi udara untuk Sita ini tertutup oleh tanah dan ular. Jadi bisa dikatakan pada adegan ini Sita mengalami kekurangan oksigen yang menyebabkan Sita meninggal dunia, atau Sita di sini mengalami kekurangan oksigen yang menyebabkan dia berhalusinasi, yang berarti semua adegan di Pati Jompo adalah sebuah gambaran ketakutan dari Sita yang benar-benar terjadi. Dimulai dari adegan temannya Sita yang berbuat mesum dengan suaminya Ibu Nani di panti jompo. Lalu tragedi yang menimpa Ibu Nani saat di mesin cuci, yang dimana Ibu Nani selalu digambarkan sebagai orang yang ceroboh. Dan di sini benar-benar terjadi. Sampai pada akhirnya ada sebuah kekacauan di kota setelah Sita tampil di acara TV dan mengatakan jika siksa kubur itu tidak ada. Tapi di sisi yang lain ada sekelompok pemuda yang begitu percaya dengan siksa kubur. Dan setelah itu terjadilah kekacauan di kota. Terdengar ada suara sirine ambulan dan kebakaran. Ini adalah sebuah metafora atau perumpamaan dari sebuah realita di mana manusia yang takut akan siksa kubur, mereka rela untuk menghancurkan bahkan membunuh demi terlepas dari siksa kubur. Dan ini semua sebenarnya sudah dijelaskan di awal cerita lewat seorang pria yang mendatangi toko roti milik ayah dan ibunya Sita, dan dia memberikan sebuah kaset kepada Adil. Setelah itu dia berkata jika dia takut akan siksa kubur. Sampai pada akhirnya terjadilah bom bunuh diri yang menewaskan kedua orang tua Sita dan juga Adil. Dan setelah adegan itu kita diperlihatkan di mana Sita kembali ke kuburan Wahyudi. Di sini Sita kembali mengalami sebuah perjalanan spiritual, dimulai dari Sita bertemu dengan kedua orang tuanya. Dan ada sebuah pengulangan adegan yang ada di awal cerita namun berbeda, di mana pada scene ini Sita lebih rela jika Adil
yang menjadi korban bom bunuh diri dibanding kedua orang tuanya, yang artinya Sita sebenarnya tidak begitu sayang dan care kepada Adil. Padahal dari awal cerita atau dari awal film kita selalu diperlihatkan Sita yang selalu sayang dan care kepada Adil. Hal ini sesuai perkataan dari Ustazah kepada Sita. Setelah beberapa saat manusia meninggal, dia akan diperlihatkan semua apa yang dilakukannya di dunia. Jadi bisa diartikan ketika Sita bertemu kedua orang tuanya di adegan ini, Sita sudah benar-benar meninggal. Karena pada akhir film, Sita bertemu dengan sosok Ismail, di mana Ismail mengajak Sita untuk melompati sebuah lubang demi terhindar dari kejaran Wahyudi, yang pada akhirnya Sita berhasil melompat meskipun dia harus kembali ke dalam liang kubur dan melihat Wahyudi mendapat siksa kubur yang sangat brutal. Sedangkan Sita, dia kini begitu percaya dan berucap kata tobat, yang pada akhirnya Sita ditolong oleh Adil untuk keluar dari liang lahat. Adegan Adil menolong Sita dari liang lahat ini adalah sebuah metafora atau perumpamaan dari beberapa jenis siksa kubur, di mana kalau kita Google, di sini ada dua jenis siksa kubur atau azab kubur. Yang pertama, azab yang terus-menerus dan tidak terputus. Ini diwakili oleh peran Wahyudi yang terus-menerus menerima siksa kubur. Bahkan Wahyudi masih tinggal di terowongan sebagai simbol manusia yang ahli maksiat yang mendapatkan siksa kubur yang kekal sampai hari kiamat tiba. Dan satu jenis siksa lainnya ialah sebuah siksa atau azab yang terputus, sebuah azab yang diringankan bagi orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat kecil. Dan ini digambarkan lewat peran Sita. Dia mengalami perjalanan spiritual siksa kubur, meskipun pada akhirnya perjalanan yang mengerikan itu berakhir. Terlebih kalau kita ingat dialog Ismail dan Sita saat akan melompati sebuah lubang di terowongan. Ismail berkata kepada Sita, jika Sita bisa melompati lubang tersebut karena Sita sudah membongkar kejahatan pelecehan seksual yang dilakukan Wahyudi selama di pesantren. Yang pada akhirnya ini bisa diartikan jika semua amal dan kebaikan kita akan mendapatkan balasannya, dan sekecil apapun dosa kita itu akan mendapatkan ganjarannya. Tapi mungkin ini hanya sebuah teori dari kita saja. Boleh percaya, boleh tidak. Tapi yang harus kalian percaya jika siksa kubur itu benar-benar nyata. Adios Barbados Permios, bye bye.